Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Farida Putri dari Fakultas Tadris Umum Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia Ibu Mafratul Hamdiah MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang semantik bahasa Indonesia mulai dari pengertian, semantik ditinjau dari segi pemaknaan, semantik ditinjau dari segi pendefinisian, serta relasi makna. Pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Inggris yaitu semantics yang artinya bermakna, sema yang berarti tanda atau lambang, sedangkan semaino yang berarti menandai atau memaknai. Nah, semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna yang terkandung dalam suatu bahasa. Sederhananya, semantik adalah ilmu yang mengkaji tentang arti atau makna, bukan hanya arti perkata saja, tetapi juga arti dari frasa, kalimat, bahkan keseluruhan teks. Nah, mengapa semantik penting? Memahami bahasa. Yang pertama itu memahami bahasa. Dengan memahami semantik, kita bisa lebih mendalami tentang pemahaman makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Yang kedua, menghindari miskomunikasi. Seringkali miskomunikasi itu terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap makna suatu kata atau kalimat. Nah, semantik ini membantu kita menghindari hal tersebut. Yang ketiga, penerjemahan. Penerjemah harus memiliki pemahaman yang baik tentang semantik untuk menerjemahkan suatu teks dengan tepat tanpa mengubah makna aslinya. Kemudian, semantik ditinjau dari segi pemaknaan. Makna sendiri mengacu pada pengertian yang sangat luas. Dalam kamus linguistik, makna memiliki beberapa arti yang dijabarkan. Makna dapat diartikan sebagai maksud pembicara, pengaruh penggunaan bahasa dalam segi pandangan atau perilaku manusia, hubungan antara kepaduan atau ketidakpaduan antara ujaran atau bahasa yang diperlihatkan. Nah, serta makna juga merupakan pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa. Berbeda dengan pemaknaan itu adalah aktivitasnya atau proses pemberian arti atau makna terhadap suatu kata atau kalimat. Nah, ini adalah aktivitas yang sangat manusiawi, di mana kita berusaha memahami dunia di sekitar kita dan memberikannya arti yang sesuai dengan pemahaman dan nilai-nilai kita sendiri. Pemaknaan merupakan bagian penting dalam semantik. Salah satu pentingnya pemaknaan dalam semantik yaitu dapat memahami dengan tepat apa yang dibicarakan oleh orang lain. Pemaknaan dalam semantik juga dapat menghindari yang namanya miskomunikasi, yaitu menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi akibat penafsiran yang berbeda. Yang pertama, makna dapat diartikan maksud pembicara. Artinya, makna yang terkandung dalam suatu kalimat atau percakapan itu tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi juga maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh orang yang berbicara. Yang kedua, pengaruh penggunaan bahasa dalam segi pandangan atau perilaku manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki kekuatan untuk membentuk cara kita berpikir dan bertindak. Nah, kata-kata yang kita gunakan dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap dunia dan juga perilaku kita sehari-hari. Yang ketiga, makna merupakan hubungan antara kepaduan dan ketidakpaduan antara ujaran atau bahasa yang diperlihatkan. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa makna juga terikat dengan konteks atau situasi di mana kata-kata itu diucapkan. Apakah kata tersebut sesuai dengan situasi? Dan apakah kata tersebut sudah saling berkaitan? Yang keempat, makna merupakan pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa. Nah, ini menunjukkan bahwa makna tidak hanya terletak pada kata-kata secara individual, tetapi juga pada hubungan antara kata yang satu dengan kata yang lain dalam suatu kalimat atau teks. Contoh, dia banting tulang demi menghidupi keluarganya. Jadi, bukan hanya mengartikan satu kata saja dalam kalimat tersebut. Kita dapat menghubungkan antara dia dengan banting, terus banting dengan tulang, kemudian tulang dengan demi, sampai satu kalimat itu selesai. Barulah menjadi makna dengan satu kesatuan yang utuh. Jadi, pemaknaan merupakan kegiatan memahami arti suatu kata berdasarkan konteks atau ungkapan penggunanya. Adapun proses dalam melakukan pemaknaan, yang pertama memahami konteks. Nah, pemahaman konteks merupakan langkah awal di mana informasi itu
diberikan. Konteks dapat membantu kita dalam menghubungkan kalimat atau suatu informasi dengan situasi yang tepat. Contoh, kata merah. Jika kita mencari dalam kamus, kata merah berwarna darah atau serupa dengan warna darah. Tetapi ketika konteksnya itu kita dalam situasi berlalu lintas, semisal ada anak yang bernama Rani dan Dini. Nah, mereka berdua berada di jalan raya. Di depan ada lampu lalu lintas, dan lampu lalu lintas itu berada di warna merah. Mereka paham apa yang akan mereka lakukan karena mereka mengetahui makna merah dalam lampu lalu lintas, yaitu bermakna berhenti. Contoh lain, makna merah dalam bendera merah putih. Makna merah dalam bendera merah putih pasti berbeda dengan makna merah dalam kamus ataupun makna merah dalam lampu lalu lintas. Tadi kan makna merah dalam lampu lalu lintas itu bermakna berhenti. Namun, makna merah dalam bendera merah putih itu bermakna berani. Jadi, sesuai konteksnya saja kapan dan di mana kita berbicara makna kata tersebut. Tadi menurut pengalaman pribadi, sekarang menurut pengetahuan pribadi. Contoh rumah sakit bagi pengetahuan orang biasa memiliki makna tempat kecemasan, tempat penyembuhan, atau tempat suatu harapan. Berbeda dengan seorang dokter yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang rumah sakit atau kesehatan. Pasti rumah sakit itu bermakna tempat belajar, tempat profesional, kepuasan profesional, atau tanggung jawab sosial. Jadi, kita dapat memaknai suatu kata, kalimat, atau teks itu dapat kita lihat dari pengalaman pribadi atau pengetahuan pribadi. Langkah ketiga, mengajukan pertanyaan. Contoh, ketika kita melakukan percakapan, kata pertama itu muncul, maka otak kita akan bekerja memprediksi banyak kemungkinan tentang apa yang muncul berikutnya. Setelah beberapa kalimat selesai, sampailah kalimat terakhir yang membuat otak kita mempersempit prediksi tentang kalimat itu. Karena biasanya kita sudah memahami kalimat itu, tetapi ada dua jenis orang ketika tidak memahami. Yang pertama, orang itu akan mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi. Yang kedua, orang itu akan mengiyakan kalimat tersebut dengan harapan dapat menerima klarifikasi di kemudian hari. Atau mereka tidak akan berbicara pada orang itu lagi karena dirasa sudah tidak nyambung. Jadi, jika kalimat atau informasi itu tidak jelas, maka jangan ragu untuk menanyakannya lebih lanjut. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan klarifikasi yang dibutuhkan dalam melakukan pemaknaan. Yang keempat, berempati. Kita berempati dengan cara melakukan pemahaman lagi tentang makna pada suatu hal, tetapi dengan sudut pandang orang lain yang berbeda. Contoh, kata rumah. Menurut saya pribadi, rumah merupakan sebuah tempat tinggal. Namun, menurut sudut pandang seorang arsitek, rumah pasti memiliki makna yang berbeda. Kata rumah akan bermakna aspek desain, terus material, kemudian fungsi ruang, karena memang antara arsitek dengan yang bukan arsitek pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi dengan cara ini kita dapat menyimpulkan bahwa rumah itu memiliki banyak makna, bukan hanya sekedar tempat tinggal saja. Langkah yang terakhir yaitu menggabungkan informasi. Setelah mengetahui dengan pemahaman konteks, menggunakan pengalaman dan pengetahuan, kemudian mencari tahu makna dari sudut pandang orang lain, kita dapat menggabungkan informasi tersebut bahwa suatu hal dapat dimaknai dengan beberapa makna sesuai konteks, pengalaman serta pengetahuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, semantik ditinjau dari segi pendefinisian. Pendefinisian merupakan proses yang dilakukan yang mana proses ini bertujuan untuk mengungkapkan kata-kata terhadap suatu benda, konsep, proses, aktivitas, maupun peristiwa. Yang pertama, definisi sinonimis. Definisi ini merupakan definisi yang sangat mudah, karena dalam menjelaskan sebuah katanya hanya dengan memutar balikan kata, yaitu seperti contoh, kata ayah dalam definisi sinonimis menjadi bapak atau papa.
Tetapi dalam pendefinisian ini masih tetap tidak jelas karena hanya memutar balik kata tersebut. Contoh, papa, ayah, atau mama, ibu. Seperti itu. Yang kedua, definisi formal. Definisi ini merupakan definisi yang menjelaskan sebuah kata dari ciri umum dahulu dilanjutkan dengan ciri khususnya. Misal, kata bis. Kata ini memiliki ciri umum yaitu kendaraan umum, sedangkan ciri khususnya adalah memuat banyak penumpang. Jadi, cara mendefinisikannya menggabungkan antara ciri umum dengan ciri khusus. Jadi, bis adalah kendaraan umum yang memuat banyak penumpang. Contoh lain, kata cantik. Kata cantik memiliki ciri umum yaitu kata sifat. Kata cantik memiliki ciri khusus yaitu indah atau sesuatu yang dimiliki oleh perempuan. Jadi digabungkan antara kata sifat dan juga indah atau sesuatu yang dimiliki oleh perempuan. Cantik adalah sifat yang umumnya dimiliki oleh perempuan. Yang ketiga, definisi logis. Definisi ini merupakan definisi yang cara menjelaskannya sangat tegas pada objek, ide, atau konsep dengan sedemikian rupa sehingga definisi ini lebih luas dari definisi formal. Contoh, air merupakan benda cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengaliri sungai, menggenangi danau dan lautan, tidak berbau, tanpa rasa, tanpa warna, namun tampak kebiru-biruan dalam lapisan tebal. Definisi ini sudah mulai terlihat jelas. Yang terakhir, definisi ensiklopedis. Definisi ini merupakan definisi yang cara menjelaskannya lebih luas dari definisi logis, menerangkan segala sesuatunya dengan lengkap, jelas, dan dapat dicermati. Contoh, air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui di bumi. Dengan rumus kimia H2O, setiap molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 1 atom oksigen. Air merupakan substansi yang paling melimpah di permukaan bumi, menutupi sekitar 71% dari planet kita. Barulah pendefinisian ini yang sangat jelas dari pendefinisian yang lain. Nah, apakah pemaknaan dan pendefinisian itu sama? Tidak sepenuhnya sama, tetapi saling berkaitan erat. Pemaknaan mengacu pada proses mental yang kita lakukan untuk memahami arti dari kata, frasa, atau kalimat. Nah, ini mencakup pemahaman makna literal, konotatif, dan juga makna yang tersirat. Sedangkan pendefinisian merupakan upaya sadar untuk memberikan batasan yang jelas dan tepat terhadap suatu makna. Pendefinisian seringkali melibatkan penyusunan kata-kata atau kalimat yang menjelaskan arti suatu kata atau konsep. Jadi, mengapa tidak sepenuhnya sama? Pemaknaan itu lebih luas. Pemaknaan melibatkan aspek psikologis, sosial, dan kultural yang lebih luas. Ini mencakup bagaimana kita menghubungkan makna dengan pengalaman pribadi, pengetahuan dunia, dan konteks sosial. Pendefinisian lebih spesifik. Pendefinisian lebih fokus pada aspek linguistik, yaitu bagaimana kita menggunakan kata-kata untuk menjelaskan makna. Keduanya saling melengkapi. Jadi, pemaknaan mendasari pendefinisian. Kita tidak bisa mendefinisikan sesuatu jika kita tidak memahaminya terlebih dahulu. Pendefinisian membantu kita memahami pemaknaan. Dengan pendefinisian suatu kata, kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek penting dari makna tersebut. Jadi, meskipun pemaknaan dan pendefinisian adalah dua konsep yang berbeda, keduanya saling berkaitan erat dalam studi semantik. Dengan memahami hubungan antara keduanya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana bahasa berfungsi dan bagaimana kita menggunakannya untuk berkomunikasi. Kemudian, relasi makna. Relasi makna ini mengkaji tentang bagaimana kata-kata atau frasa saling berhubungan dalam makna. Yang pertama, sinonim dan antonim. Tentunya kalian sudah pasti mengetahui tentang sinonim dan antonim. Sinonim itu persamaan kata, antonim itu lawan kata. Contoh dari sinonim: besar,
bisa raksasa, gede, agung, dan tampan, bisa rupawan, ganteng, dan semacamnya. Jadi, bagaimana kita menggunakan kata tersebut sesuaikan dengan konteks atau kalimatnya. Yang kedua, lawan kata atau antonim. Contoh, atas bawah, kurus, gendut, tinggi, pendek, jauh, dekat. Nah, itu merupakan lawan kata. Selanjutnya ada hipernim. Hipernim adalah kata yang lebih umum. Hiponim adalah kata yang lebih spesifik yang termasuk dalam kategori kata yang lebih umum. Meronimi adalah sebuah relasi makna yang menunjukkan hubungan bagian dengan keseluruhan atau hubungan antara suatu bagian dengan benda yang lebih besar yang terdiri dari bagian-bagian tersebut. Seperti contoh, ada pohon keluarga kata-kata. Nah, di atas itu ada kata burung. Kata burung termasuk hipernim atau kata yang lebih umum. Di bawah burung ada gagak, merpati, elang. Nah, gagak, merpati, elang itu termasuk hiponim atau kata yang lebih spesifik dari kata burung. Nah, di bawah gagak itu ada bagian-bagian lagi, bagian-bagian yang kecil lagi. Ada bulu, kaki, mata, dan apa yang ada dari bagian burung gagak tersebut itu termasuk meronimi, keseluruhan dari bagian-bagian yang lebih spesifik. Selanjutnya ada homonim, homofon, dan homograf. Bisa kita lihat di tabel berikut ini. Nah, itu ada homonim, homofon, dan homograf beserta ciri-cirinya. Homonim itu tulisannya sama, ucapannya sama, tetapi maknanya berbeda. Contohnya seperti tahu dan tahu. Tulisannya sama, tahu, ucapannya sama, tahu, tetapi maknanya berbeda. Tahu yang pertama itu makanan. Tahu yang kedua itu mengetahui tentang sesuatu. Selanjutnya homofon. Homofon memiliki ciri-ciri yaitu tulisan berbeda, ucapan sama, makna berbeda. Contoh, rok dan rok. Tulisan berbeda, rok dan rok. Ucapannya sama, sama-sama rok. Nah, maknanya tetapi berbeda. Rok yang pertama itu pakaian. Rok yang kedua itu termasuk aliran musik. Kemudian homograf. Homograf memiliki ciri-ciri yaitu tulisan sama, ucapan berbeda, dan makna berbeda. Contoh, mental dan mental. Mental dan mental itu tulisannya sama, ucapannya berbeda, maknanya berbeda. Mental itu terpental atau terlempar. Mental itu termasuk kondisi psikologis seseorang seperti pikiran, emosi, atau perasaan. Kemudian ada polisemi. Polisemi adalah sebuah fenomena dalam bahasa di mana dalam satu kata memiliki beberapa makna, baik itu dua atau lebih, dan makna tersebut masih memiliki keterkaitan atau berhubungan secara konseptual. Satu kata yang memiliki beberapa makna, namun semua makna tersebut memiliki hubungan atau asal-usul yang sama. Polisemi ini muncul dari satu kata dasar yang kemudian mengalami perluasan makna. Contoh kaki. Kaki itu merupakan anggota tubuh bagian bawah, dan kaki juga merupakan bagian bawah dari suatu benda, misalnya kaki meja. Penjelasan tadi kita dapat mengetahui tentang semantik bahasa Indonesia mulai dari pengertian, semantik ditinjau dari segi pemaknaan dan pendefinisian, dan juga relasi makna yang menjelaskan tentang sinonim, antonim, hiponim, hipernim, meronim, homonim, homofon, homograf, dan juga polisemi. Saya Cahya Farida Putri, sampai jumpa, sampai bertemu lagi dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.